Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar. Saudara jangan takut. Hari ini apapun persoalan pergumulanmu, ketika engkau menghadapi, engkau buka mata, engkau ingat ada 1-2 hal yang belum terselesaikan dalam hidupmu. Mari kita andalkan Tuhan pagi hari ini. Biarlah jangan iblis mencuri damai sejahtera di dalam hatimu. Tuhan Yesus sumber kekuatan, sumber penghiburan. Bahkan Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak usah takut saudara. Hari ini mari kita yuk mengandalkan Tuhan. Amin. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang menghibur, memberikan kami kekuatan. Bahkan pengharapan baru Tuhan sediakan. Kami tidak kecewa, kami tidak mau mengakhiri kehidupan kami hanya gara-gara persoalan negatif yang kami alami. Kami rindu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami rindu untuk berdoa agar kehidupan kami jauh lebih baik hari ini dibandingkan masa lalu. 2026 sehat, kuat, diberkati, dan kami siap untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, lebih lagi mencari Tuhan, lebih lagi memberikan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami siap membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya dari setiap firman yang kami baca, kami beroleh sesuatu. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi selamat pagi saudara, shalom. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 hingga ayat 18. Berdoa dan bekerja dan salam-salam terakhir bagi jemaat yang ada di Tesalonika. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan pada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini dulu firman Tuhan. Nanti kita akan baca selanjutnya. Saudara, Rasul Paulus bersama dengan timnya mengatakan begini, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Bapak Ibu Saudara, tantangan demi tantangan itu tidak habis-habisnya ketika seseorang mau melayani Tuhan. Dan menghadapi semua tantangan itu, setiap orang membutuhkan kekuatan. Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan, akan kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang baik, jemaat akan mensupport hamba Tuhan yang melayani dia. Jemaat yang baik akan mendoakan kebaikan dari pemimpin-pemimpin yang melayani dia. Tetapi kalau saudara dalam ketika berjemaat, saudara cuma sibuk komplain, saudara cuma sibuk apa yang saya dapatkan, saudara cuma sibuk apa yang saya terima dari hamba-hamba Tuhan yang mengajar saya. Nah saudara, kita harus berdoa untuk kemajuan Injil, kemajuan pelayanan. Karena yang melayani pun apa yang dia doakan, dia merindukan agar terjadi kemajuan dan pertumbuhan iman di tengah-tengah jemaat. Makanya saudara, marilah kita timbal balik. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu dari orang yang memimpin kita, dari orang yang melayani kita, kalau kita tidak juga mendoakan dia. Kita mengharapkan sesuatu yang ideal. Ekspektasi kita sudah muluk-muluk, ekspektasi kita tinggi. Wah, orang ini melayani, saya nggak dapat apa-apa. Orang ini melayani,
Firman Tuhan yang disampaikan saya tidak mengerti. Makanya saudara doakan. Seorang Rasul Paulus menulis begitu banyak kitab suci di perjanjian baru. Dia saja meminta bagaimana supaya lancar-lancar, supaya pelayanannya itu tidak ada banyak serangan-serangan kendala, terlepas dari para pengacau, terlepas dari orang jahat, dan supaya pelayanannya membuat orang beroleh iman. Dia membutuhkan doa dari orang-orang yang dia layani. Saudara, mari memiliki ketulusan hati. Jangan menjadi jemaat yang picik, ya, sudah egois, mementingkan diri sendiri, juga berpikir selalu menyalahkan. Wah, pemimpinnya tidak bijak. Wah, pemimpinnya kurus, kurang makan. Pemimpinnya gemuk, kebanyakan makan. Pemimpin ini gereja suka mengambil perpuluhan dan lain sebagainya. Doakan saudara. Hidup itu harus timbang balik. Jikalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang kita percaya. Firman Tuhan katakan Allah adalah kasih. Barang siapa memiliki kasih, Allah ada di dalam dia. Makanya saudara, marilah jemaat juga memiliki hati yang penuh kasih. Kenapa saudara dilayani oleh hamba-hamba Tuhan? Karena mereka mengasihi saudara, mendoakan saudara supaya ada kemajuan iman di dalam kehidupan saudara. Marilah timbal balik. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Bapak ibu saudara, ketika seorang hamba Tuhan mempercayai jemaat yang dia bangun, yang dia bimbing, mari kita juga percaya kepada pemimpin yang melayani kita. Jika terjadi dosa dan kesalahan dalam kehidupan mereka, bukankah doa mengandung kuasa? Dengan doa yang ada, saudara mendoakan dia dan dia akan pulih. Amin. Ayat 5, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan pada ketabahan Kristus. Nah, ini yang saya sampaikan pesan Tuhan. Hendaklah kamu penuh dengan kasih dan ketabahan Kristus. Orang yang berfokus kepada Tuhan pasti akan belajar sifat-sifat Allah dalam dirinya. Sifat Allah adalah kasih. Kristus juga memiliki ketabahan, long suffering, ya. Sabar itu artinya mau menderita dengan penderitaan yang cukup lama. Bertahan dalam pelayanan itu adalah kasih. Bertahan di dalam tekanan itu adalah kasih. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Bapak ibu saudara, ya, jangan terkontaminasi, sebab orang yang terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk, dia juga akan memburuk, ya. Buah tomat yang busuk ditaruh di dalam satu wadah, dalam satu plastik, ya. Saya sering menyimpan bahan-bahan makanan yang mentah itu di kulkas. Kalau kita taruh di kulkas, harapannya kita tidak bahan-bahan tersebut tidak busuk. Betul begitu ya saudara. Tapi biasanya kan kita campur bahan-bahan yang sama, tomat dengan tomat, bawang dengan bawang, dan tomat itu ditaruh di kulkas. Kita beli segar semua, kita taruh di dalam plastik. Setelah beberapa lama, tetap ketika walaupun ada di dalam kulkas, dia akan bereaksi, ya. Makin lama makin matang, kemudian ada 1-2 aja buah yang membusuk. Tomat sifatnya kalau dia membusuk, ditaruh berdekatan dengan tomat yang lain, tomat yang segar itu akan turut membusuk. Saudara, jikalau ada seseorang yang hatinya jahat, membusuk, pahit, dia akan mengkontaminasi orang-orang yang melekat dengan dia. Saudara akan menjadi serupa dan sama dengan orang yang selalu bersama-sama dengan saudara. Kalau saudara orangnya mendekat dengan seorang pemimpin rohani yang memiliki karakter yang selalu suka dengan firman, selalu mau dibentuk firman, saudara akan menjadi sama dengan dia. Tapi kalau saudara mau mendekat dengan orang-orang yang toksik, kemudian hatinya membusuk, hatinya pahit, dan suka melakukan kejahatan dengan sengaja, maka apa yang ada dalam dia, kualitasnya yang memburuk, itu akan terimbatasi. Itu sebabnya dikatakan, hendaknya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang kamu terima dari kami. Jadi 2 kriteria ini yang harus kamu jauhi. Orang yang tidak melakukan pekerjaannya, orang yang malas, orang yang
tidak mau melayani, orang yang hanya mau melihat orang lain bekerja tapi dia sendiri tidak mau bekerja. Dia malas, dia komplain, dan dia lebih memikirkan bagaimana dirinya sendiri dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Orang-orang yang tidak menurut ajaran, dia punya pemikiran sendiri. Di gereja itu banyak sekali seperti itu ya. Mereka ada di gereja, tidak mau keluar dari gereja, tapi mereka tidak mau taat dan tunduk apapun yang sudah diajarkan di mimbar. Sebab kamu sendiri tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Kriteria dari hamba-hamba Tuhan, dari Rasul Paulus, orang yang memberikan teladan, orang yang bekerja. Dan Rasul Paulus mau supaya kamu menjadi sama dengan kami. Jangan mengikuti orang-orang yang bertolak belakang dengan sifat-sifat ini. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Nah saudara, makan roti orang dengan percuma, Amsal katakan, orang yang malas janganlah ia makan. Karena orang yang malas kalau dia makan, saudara, ya, dia seenaknya. Bekerjalah untuk apa yang kamu mau makan. Tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Ikutilah orang-orang yang memberikan teladan, supaya dengan demikian saudara juga menjadi seperti mereka bertumbuh. Sebab jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, jelas di sini ya, firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, yang tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Nah, orang-orang malas itu janganlah ia makan. Itu suatu peringatan, suatu teguran, supaya jangan malas. Kalau mau makan, bekerja, jangan cuma minta-minta, jangan ngemis. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada seorang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu, tetapi jangan anggap dia sebagai musuh, tapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Paulus mengatakan untuk menjaga satu hubungan pergaulan. Amin. Tandai, buat perbedaan antara orang-orang yang bekerja, orang-orang yang rajin, dan orang-orang yang mau melayani Tuhan, yang mau mendengarkan ajaran, mau mengikuti teladan. Dengan demikian batasi, tapi jangan musuhi. Tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jadi saudara jelas ya, kalau saudara dapati di dalam pelayanan ada orang-orang yang tidak mau bertumbuh, tidak mau berbuah, malas dan tidak mau mengikuti ajaran Tuhan, memang saudara harus membatasi pergaulan dengan dia, supaya saudara tidak terkontaminasi, tidak toksik. Tapi saudara tetap harus menjadi terang buat dia. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri, inilah tanda dalam setiap surat, beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Tuhan memberkati. Saudaraku yang diberkati, mari kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang mengikuti teladan, mengikuti ajaran, orang-orang yang rajin di dalam berbuat baik, orang-orang yang tidak malas. Mereka lah yang pantas untuk makan, yaitu makan makanan rohani, makan makanan jasmani, dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang spesial. Kami diajarkan Tuhan untuk tidak membenci, tetapi hidup saling mengasihi, untuk menegur apa yang salah dan berperilaku apa yang baik. Dan Tuhan kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk hidup di dalam jalan Tuhan, bahwa mengikuti ajaran Tuhan, taat, tunduk, dan mau dimuridkan, itulah kehendak Bapa, supaya kehidupan kami diberkati, dimuliakan, dan Tuhan Yesus bekerja berkarya dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang lemah, yang tidak mampu untuk hidup di dalam jalan kebenaran, kiranya mereka menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Tidak ada yang mustahil. Orang yang percaya kepada Tuhan, kepadanya diberikan roh Tuhan, kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Sebab Allah memberikan pekerjaan yang baik supaya kita mengerjakan sesuai dengan seturut kehendak-Mu.
sebab Tuhan bekerja dalam kehidupan kami dan kami pun bekerja juga. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin menghadapi kemalasan, keputusasaan, mengalami toksik di dalam kehidupannya. Kiranya mereka boleh dilepaskan dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan sehingga jalan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mereka diberkati, terberkati, dan mereka memiliki jalan kehidupan yang penuh dengan peluang-peluang daripada Tuhan. Promosikan mereka tepat pada waktunya bagi orang yang bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk pekerjaan. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati pelayananmu, keluarga rumah tanggamu dibuat berhasil dan beruntung apa yang kau kerjakan. Diberkatilah istrimu, anak-anakmu, pekerjaanmu semuanya, diberkati usahamu, apapun yang kau berbuat, Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan segala bisnis-bisnismu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Berkat ini kita terima dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa untuk yang sakit jasmani, sakit mental, sakit jiwa, sakit rohani, Tuhan memberkati agar sehat-sehat selalu dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau, biarlah engkau setia, taat, tunduk, hidup di dalam lingkungan yang sehat, tidak toksik. Engkau dipulihkan, engkau diberkati, dan engkau memiliki hikmat untuk menyelesaikan setiap persoalan. Berkat ini kita terima dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus segala kutuk dilepaskan, segala intimidasi dipatahkan, segala roh-roh kuasa kegelapan diusir dalam kehidupanmu. Engkau menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan kiranya memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya. Berkat ini kita terima demi nama Yesus, Tuhan sumber kekuatan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, damai sejahtera buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.